Kami bersyukur Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau kekuatan kami. Engkau sudah memberikan Yesus Kristus kepada kami ya Bapa, untuk menghapus segala dosa dan celah kami, segala kecemaran dan dosa kami. Yesus anak domba Allah sudah menghapuskannya. Dan kami mau memuji Tuhan. Kami mau bersyukur dan terus berpegang pada pengharapan yang kekal yang sudah kami terima. Biarlah janji-janji Tuhan yang pasti yang sudah diberikan kepada kami mau jalani dengan sungguh-sungguh, semakin mengenal dan mengasihi Allah Tritunggal yang mengasihi kami. Atas nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tema kita hari ini adalah Aku Janjikan. Saya akan bacakan dari firman Tuhan, Kejadian 15 ayat 7. Dan saya akan sambung nanti ke ayat ke-17 sampai 18. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ketika matahari terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jemaat kasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini menceritakan waktu Abram datang pada Tuhan, Tuhan memberikan janji kepada dia atau covenant. Abram mengatakan, Tuhan, aku sudah mau mati, aku tidak punya keturunan, nanti akan mewarisi apa yang Tuhan janjikan itu adalah hambaku itu, yaitu Elimelek. Tuhan mengatakan, bukan, aku akan memberikan kepada keturunanmu. Artinya Tuhan menekankan dari benihmu. Abram percaya pada Tuhan. Dan pada saat janji atau covenant itu diberikan, ada satu ritual yang dilakukan, yaitu memberikan korban. Ada binatang yang disembelih, darah dicurahkan sebagai ikatan covenant yang Tuhan berikan. Tema kita adalah Aku Janjikan. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada awalnya istilah covenant. Tapi aku janji, hanya janji atau promise itu bukan istilah yang dimaksud Alkitab adalah covenant. Satu perjanjian yang khusus yang Tuhan adakan dengan manusia. Apa perbedaan kontrak atau covenant dengan kontrak atau perjanjian? Covenant itu perjanjian juga kalau bahasa Indonesia kita terjemahkan. Tapi perjanjian yang khusus sekali. Kalau kita melihat kontrak, ya kontrak ini dilakukan oleh setiap kita yang di dalam bisnis atau kesepakatan pekerjaan yang kita harus lakukan, atau satu kontrak kepada proyek tertentu misalnya, itu kontrak. Kontrak
dilakukan oleh dua pihak yang sejajar. Kontrak dilakukan dengan kesepakatan apa yang harus dipenuhi, apa yang harus dilakukan, bagaimana memenuhinya, bagaimana mendapatkan sesuatu. Kedua belah pihak menyusun kontraknya, dua-duanya harus setuju. Bukan satu pihak membuat kontrak sepihak. Tapi kontrak itu waktu dibuat harus kesepakatan, nanti tanda tangannya disetujui. Betul nggak? Ya waktu gereja bikin kontrak dengan seorang kontraktor di Nias, mau bangun panti asuhan, jalan 700 meter. Cukup mahal. Dia janjinya kontraknya nanti akan hari keberapa selesai dibayar, hari keberapa selesai dibayar. Cuman bikin jalan, bikin parit 700 meter panjangnya, di antara dua ada gedung untuk anak-anak pantinya, ada bangunan-bangunan dari rumah panggung untuk para guru atau jemaat yang hadir ke Nias. Pada saat itu kontraktornya bikin, belum selesai udah minta uang. Minta uang, alasannya ini itu. Akhirnya setelah sekian tertentu, GKI Purwinda membatalkan kontraknya walaupun rugi daripada kecemplung, betul ya? Karena dia memang biasanya sudah dengan cara curang, dengan cara preman, dengan cara-cara tidak baik. Gereja kalau mau bersih tegang, buat apa? Kontrak yang sekian ratus juta, kalau kita ikuti terus, hasilnya tidak ada, kerja 10% mintanya 50%. Nanti kerjanya baru 20% minta 100%, lebih dalam kan? Mendingan rugi sebagian. Akhirnya kita batalkan, kita mengatakan sudah tidak cukup, walaupun kita rugi. Cukup banyak, jangan lebih banyak lagi. Itulah kontrak. Kontrak secara sahnya memang bisa dituntut hukum. Tapi dalam hukum manusia kita tahu, walaupun dalam kontrak itu ada satu pemahaman harusnya sejajar, ada satu kepercayaan bersama, ada satu kesetaraan hukum, ada kepastian hukum dan sebagainya. Di dalam kontrak itu prinsip-prinsip dalam perundang-undangan sudah jelas, tapi dalam prakteknya kita sering ditipu. Mungkin sebagian jemaat pernah menipu, misalnya ya, menipu nggak pasif, tapi nggak bisa selesaikan kontrak dengan segala alasan. Akhirnya kita tidak memenuhi kontrak kita atau perjanjian kita. Kontrak itu bisa dibatalkan pihak yang menganggap sudah tidak sesuai, sudah tidak mau saya lanjutkan kontrak ini karena sudah di luar kesepakatan, di luar janji yang sudah ditandatangani. Apa itu covenant? Seorang teolog mengatakan a covenant is an agreement between God and man and an accord whose terms are set by God. Covenant adalah satu perjanjian, satu persetujuan yang dibuat antara Tuhan dengan manusia. Kalau pemahaman umumnya adalah antara pihak yang berotoritas dengan pihak yang lain. Semua detailnya, semua syarat-syaratnya, semua apa yang dijanjikan itu hanya satu pihak yang membuatnya. Hanya satu pihak yang merancangnya. Pihak lain hanya mengatakan, ya, saya setuju. Pada saat Abraham menerima janji Tuhan, Tuhan sendiri berinisiatif memberikan janji covenant, mengikatkan dirinya, akan memberkati, akan memberikan tanah perjanjian, akan memberikan keturunan. Tuhan sendiri berinisiatif mengasihi. Tuhan berinisiatif mengikat dirinya, memberi anugerah yang bukan haknya Abraham. Jadi Tuhan yang set semua, Tuhan yang tulis semua, Tuhan yang catat semua, apa yang akan diberikan dan apa syaratnya. Abraham tinggal respon, ya.
setuju. Itulah covenant. Ya, covenant and agreement that God makes with us, dengan kita. Kalau kita mau ke kita ya. Di mana dia menjamin, menjaga, memelihara, memegang janjinya. Allah yang memegang janji. Dalam Alkitab tertulis dia adalah Tuhan, Tuhan kita. Dia adalah yang menghakimi seluruh bumi ini. Dia mengingat akan janjinya selama-lamanya. Itulah firman Tuhan yang Tuhan katakan. Untuk ribuan generasi, itu mau menggambarkan untuk selama-lamanya Tuhan memegang janjinya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang berjanji inisiatif memberkati kita. Tuhan yang berjanji memberikan apa yang dia ingin nyatakan pada kita dengan wujud kasihnya pada umatnya. Dan Tuhan sendiri mengikat dirinya dengan kita. Dan dia tidak pernah melupakan janjinya. Bapak Ibu sekalian, janji manusia bisa diingkari. Ini kisah di mana orang tua yang harusnya di dalam sifat perjanjian adalah covenant. Orang tua berjanji membuat warisan yang akan diberikan kepada anaknya. Dia ada 3 anak. Seorang ibu ini waktu dia melihat anaknya kurang ajar, anaknya mau mengkhianati dia, anaknya itu mau mencelakakan dia. Akhirnya ibu ini mengubah surat warisannya. Anak yang harusnya dapat, yang dia tahu anak ini sudah mempunyai sikap yang sangat tidak baik, namanya dihilangkan. Ternyata apa yang terjadi? Anaknya menuntut dia. Nah, ini kacau ya hukum Indonesia ya. Warisan itu adalah hak pemberi warisan. Tidak boleh tuntut sebenarnya. Tapi nggak tahu bagaimana caranya ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mau beri warisan, mungkin surat itu jangan sampai keluar dulu ya. Karena mungkin saja terjadi bisa kayak ibu ini dituntut oleh anaknya. Nggak tahu bagaimana caranya hukum Indonesia bisa menuntut orang tua yang belum mati. Warisan itu belum diberikan, tapi dia bisa dituntut. Di Singapura ada satu kisah di mana orang tua yang memberi warisan kepada anaknya. Orang tuanya tua, diusir dari rumah oleh anaknya. Katanya, ini dalam berita-berita nanti coba lihat kayaknya benar, sudah tanya juga ke beberapa orang. Setelah itu orang tua diusir, jadi gelandangan. Akhirnya Perdana Menteri Lee Kuan Yew pada waktu itu tahu kisah ini. Langsung dia memanggil anaknya diadilin dan dihukum. Dan setelah itu undang-undang diganti. Sebelum mati, orang tua tidak boleh memberi warisan kepada anak. Warisan itu tidak boleh diberikan sebelum orang tua itu mati. Orang tua itu udah kasih, dia bisa cairkan uang itu. Dia udah kaya, orang tua udah nggak ada harta apa-apa, orang tua diusir dari rumah, orang tua dijadikan gelandangan. Bayangkan ya, bisa ada kejadian seperti itu. Janji manusia, kontrak manusia, bisa seperti ini. Sebenarnya pemberian warisan itu adalah sifatnya covenant. Dari pihak yang punya otoritas, dia mau memberi atau tidak, itu hak dia. Anak tidak punya hak apa-apa menuntut warisan. Anak adalah anak, kalau itu memang dia mau diberikan warisan, itu hak dari orang tua. Mestinya begitu. Anak tidak punya hak menuntut orang tua. Karena memang warisan itu sebenarnya harusnya setelah mati baru bisa cair mestinya ya surat warisan ya. Sekarang anak orang tua masih hidup dituntut. Kasih saya seperti anak bungsu di Alkitab ya. Mana warisanku? Itu sudah melanggar tata krama atau moralitas seorang anak kepada orang tua. Sekarang mengatakan, kamu hidup atau mati aku gak peduli.
Aku minta hakku. Aku minta bagianku. Setelah itu urusan dengan orang tua, nggak ada urusan apa-apa lagi. Itulah kita kepada Tuhan kadang-kadang. Itulah sikap kita kepada Tuhan waktu kita belum percaya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau pernikahan, kontrak atau covenant? Kalau kontrak, yang tadi kan sama-sama set. Aturannya, kalau kamu nggak memenuhi apa yang saya mau, batal ya. Begitu kan? Saya menuntut kamu harus bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Kalau nggak bisa, batal kontrak. Betul nggak? Kalau pernikahan kita anggap kontrak, satu pihak kecewa, batal. Bubar kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama. Kalau kita memahami kontrak. Di dalam agama lain mungkin pemahamannya di kontrak, betul? Nggak bisa memberikan keturunan, boleh diceraikan. Tidak bisa memenuhi kebutuhan tertentu kepada suami atau istri, boleh diceraikan. Itu sifatnya kontrak. Ada masalah sedikit, kita komplain, kita gugat. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Pernikahan itu adalah covenant. Perjanjian, covenant yang Tuhan teguhkan. Bahkan sudah jelas sekali, pernikahan pun digambarkan adalah antara Yesus yang mati bagi jemaat. Suami dengan istri ikatannya seperti itu. Engkau harus mengasihi istri. Harus sampai seperti Yesus mati bagi jemaat. Suami harusnya mengasihi istri seperti itu. Dan istri seperti gereja, taat kepada Kristus sebagai kepala yang sudah mati bagi dia. Itu covenant. Tidak bisa dibatalkan. Kalau orang bercerai, itu sudah melanggar covenant yang Tuhan berikan. Bisa nggak bercerai? Bisa. Tapi tidaklah menjadi satu perintah dan kehendak Tuhan pada mulanya. Karena manusia berdosa, harus terpaksa ada perceraian. Nah nanti ada suatu saat, nanti Pak Sutri ya akan mengadakan seminar tentang hal ini. Sesuatu yang sangat penting kita dengar dari Pendeta Yohanes Adri yang kita sudah undang. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita memikirkan hidup kita ini di dalam pernikahan. Kita mari kembali ingat, saya bukan kontrak dengan pasangan saya. Saya bukan agreement dengan pasangan saya. Sekarang ini ada orang janji pranikah, ada orang janji pisah harta. Kalau motivasinya baik, ada pasangan kita terjerumus di dalam bisnis yang ditipu orang, terus hartanya nggak hilang semua misalnya, itu positif. Tapi sekarang udah berbeda kan? Perjanjian pranikah dengan pisah harta itu motivasinya takut diambil oleh pasangan, takut pasangan tidak bisa dipercaya, takut tidak bisa bersama lagi, takut ini, takut itu. Terus waktu pilih pasangan nggak takut, nggak hati-hati. Setelah pilih baru ragu-ragu. Nah ini yang harus menjadi catatan kita. Anak-anak muda, pilihlah pasangan yang betul-betul sesuai dengan karakter yang Tuhan mau. Yang bisa membangun satu pernikahan. Walaupun penuh dengan pergumulan. Memegang teguh covenant yang Tuhan berikan dalam pernikahan. Bukan kontrak. Bukan asal suka. Ya udah kita sama-sama tahu, sama-sama mau janji. Tapi cuma sebatas kontrak pemahamannya. Mari kita yang hari ini bergumul dengan pernikahan kita, semua kita bergumul. Kita kembali. Ini adalah covenant. Ini satu perjalanan iman saya di dalam Tuhan. Ada seorang Kristen, istrinya
hidup dengan tidak baik. Istrinya hidup dengan tidak bertanggung jawab. Akhirnya memang istrinya meninggalkan dia, menceraikan dia. Istrinya pergi, meninggalkan dia, hidup dengan sembarangan. Teman-temannya sudah mengatakan, udah ceraikan dia. Ini belum cerai ya, belum cerai, maksudnya dia pisahkan. Ceraikan dia aja, cari seorang lagi yang lebih setia, lebih baik. Dia bilang, tidak, dia istriku, aku tetap mencintai dia. Setelah beberapa waktu istrinya karena hidup ugal-ugalan meninggal dunia. Setelah itu suaminya mengatakan, dia tetap istriku. Dia urus sampai seluruh urusan pemakaman sampai terakhir. Dia mengatakan, aku tetap mengasihi engkau. Karena dia tahu pernikahan yang dia lakukan di hadapan Tuhan adalah ikatan covenant. Bapak Ibu sekalian, dalam Yeremia pasal 31, Tuhan memberikan satu perjanjian yang baru kepada umatnya. Dikatakan, sesungguhnya aku akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kamu, kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah aku adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku itu, covenantku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Israel, umatnya, mengingkari, mengabaikan apa yang Tuhan janjikan dan Tuhan berikan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Luar biasa. Umat Israel sudah menyangkali Tuhan, melarikan diri dari hadapan Tuhan, durhaka kepada Tuhan, mengingkari covenant yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang mereka katakan, iya aku mau, aku percaya. Setelah itu mereka bilang, aku tidak percaya, aku tidak mau. Tuhan mengubah, memperbaharui janjinya. Walaupun Israel, umatnya tidak setia, Tuhan tetap setia. Perjanjian baru yang berbeda dikatakan. Umatnya mengingkari, Tuhan bukannya menuntut, bahkan memperbaharui, meningkatkan covenant, meningkatkan satu syarat yang justru Tuhan lebih lagi memberikan benefit yang lebih setelah Israel mengingkari. Jadi kalau kira-kira begini, orang yang sudah utang, nggak bayar, dikasih lagi lebih uang oleh Tuhan, kira-kira begitu ya. Kamu belum bayar, aku kasih lebih lagi ke depan, kamu boleh pakai. Kira-kira begitu. Dalam perjanjian yang lama, covenant yang lama, covenant diikat, ditulis di dalam loh batu, ditulis di dalam Taurat. Perjanjian yang baru, Tuhan mengatakan apa? The new covenant. Tuhan tulis di dalam batin, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Yaitu apa? Tuhan memberikan firman yang hidup itu menjadi juru selamat, Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Itulah new covenant. Mereka yang menerima covenant Tuhan, tahu dan kenal Tuhan, bukan karena dari luar harus mentaati hukum-hukum yang tertulis, bukan, dari dalam punya kerinduan, punya hati yang ingin taat, mengasihi Tuhan karena tahu Tuhan sudah mengasihi dia. Makanya kekristenan bukan outside in, tapi inside out.
Hidup rohani kita bukan karena kita mentaati, oh nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, kita beres. Bukan. Kita tahu Roh Kudus memberitakan firman. Roh Kudus yang sudah kita terima memberikan peringatan, memberikan tuntunan, memberikan penyertaan. Waktu kita mendukakan Roh Kudus kita sadar, Tuhan ini menyakitkan Tuhan. Kita kenal, karena kita ada Roh Kudus dalam hati kita. Tuhan sudah menulis di dalam hati kita, batin kita, di dalam ada firman yang sudah menghidupkan kita menjadi manusia baru. Kita lebih kenal daripada suami istri yang hidup sudah lebih dari 50 tahun. Kadang-kadang suami istri ya, kalau sudah makin mengenal, makin mirip, makin kenal, nggak ngomong lagi udah tahu, oh iya istriku kecewa begini, betul nggak? Oh aku disuruh begini, aku nggak lakukan, istriku marah. Oh suamiku marah karena aku tidak melakukan ini. Oh semua tuh nggak usah ngomongin lagi. Awal-awal kamu harus sediain ya, bangunin saya jam segini ya, kamu harus sediain. Itu kan 10 tahun pernikahan mungkin begitu ya. Kalau udah 50 pernikahan mesti nggak ditulis satu-satu lagi. Buatin kopi misalnya ya, siapin apa, perlu nggak? Sampai 50 tahun tulis lagi, besok jangan lupa ini ya, besok jangan lupa ini ya. Dari pertama kali nikah sampai 50 tahun nikah, sama pesannya, betul gitu gak? Enggak kan? Sudah tahu. Bangun pagi apa yang harus saya lakukan untuk pasangan saya. Waktu Tuhan sudah ada dalam hati kita, kita kenal Tuhan. Harusnya makin dekat, harusnya makin peka. Waktu kita menyeleweng kita tahu Tuhan ini menyedihkan hati Tuhan. Ini tidak seharusnya saya lakukan. Nggak perlu lagi aturan-aturan terlalu banyak kepada kita. Kamu nggak boleh sombong ya, kamu nggak boleh arogan ya, kamu nggak boleh egois ya, kamu nggak boleh melanggar ini ya, kamu nggak perlu banyak-banyak. Tuhan, maka aku mengasihimu. Apa yang kau lakukan untuk membalas kasihku kepadamu? Kita tahu apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan. Jadi perjanjian baru itu sangat personal. Sangat personal. Karena Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Di masa perjanjian baru itu digenapi. Perjanjian lama Roh Kudus nggak tinggal menetap. Roh Kudus adalah roh yang bisa memberikan penyertaan pada orang tertentu, tapi dia tinggalkan seperti Roh Kudus meninggalkan Saul yang tidak lagi taat kepada Tuhan. Roh Kudus tidak tinggal permanen. Kita di dalam covenant, new covenant, covenant yang baru. Roh Kudus tinggal dalam hati kita sampai kita bertemu Allah Tritunggal. Roh Kudus begitu setia, tidak pernah meninggalkan kita. Waktu kita percaya sekali kepada Yesus Kristus, menjadi juru selamat kita. Ada tulisan, firman yang hidup itu. Covenant Tuhan ditulis dalam hati kita, dalam jiwa kita. Kita adalah miliknya. Dan luar biasa dikatakan Tuhan mengampuni dosa dan tidak mengingatnya lagi. Tuhan mengampuni dosa umatnya dan tidak mengingatnya lagi. Tuhan gak mungkin pikun ya. Tuhan gak mungkin aku lupain terus dia lupa, benar-benar pikun, hilang ingatannya. Kita pun gak mungkin hilang ingatan waktu orang berdosa sama kita, salah kepada kita, kira-kira begitu ya. Orang mengkhianati kita, kita lupa enggak? Enggak semua lupa ya. Mungkin yang lupa 10%, 90% kita ingat. Tapi kita bisa ampuni dia semuanya, bisa enggak? Bisa. Kita tahu si A, si B, si A, si C, si semuanya. Ini orang-orang yang mengkhianati saya, enggak bayar utang saya, enggak setia. Kalau ngomong sembarangan pada saya, tapi kita kalau sudah punya Tuhan yang mengampuni kita, kita bisa, udah enggak masalah. Aku sudah ampuni semua, tapi aku ingat orang ini, tapi enggak menyakiti hatiku lagi. Kita aja otak segini kecil otak kita. Kita ingat begitu banyak kesalahan orang lain. Enggak mungkin kita bisa lupa. Ya banyak situ. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang enggak mungkin bisa lupa, Tuhan yang enggak mungkin bisa pikun. Dia tahu dan ingat, dia tidak mengingat artinya dia mengabaikan. Dia tahu tapi itu tidak menjadi permasalahan lagi. Sudah, aku ampuni. Sudah selesai. Tuhan gak ungkit-ungkit lagi, selesai. Selesai.
Itu namanya Tuhan tidak mengingat dosa kita lagi. Tuhan tahu nggak? Tahu. Detailnya semua Tuhan tahu. Apa yang kita lakukan, kapan kita lakukan, detailnya semua Tuhan tahu. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for forgiveness of sins. Inilah perjanjian baru, Yesus mengatakan, inilah darahku yang dicurahkan, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengingat aku. Dalam Lukas 22 ayat 20 dikatakan, inilah darahku dalam perjanjian yang baru. Dimateraikan karena darah Kristus. Para penulis perjanjian baru dengan beragam menggambarkan Yesus menggenapkan nubuat perjanjian baru Yeremia. Menjadi perjanjian baru memahami pribadi dan karya Kristus yang tidak terlepas dari penggenapannya dari semua covenant di perjanjian lama. Dan kita lihat yang Yesus lakukan adalah dengan darahnya. Kalau kita kembali kepada covenant yang Tuhan berikan kepada Abraham, saya bacakan ya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Waktu Abraham diberikan janji covenant oleh Tuhan, Abraham gak kaget. Karena dulu namanya covenant harus dilakukan seperti itu. Abraham harus mengambil apa yang Tuhan katakan, ambillah binatang-binatang yang Tuhan tentukan, bunuh mereka, potong dua mereka. Sebagian gak dipotong, tapi atasnya bunuh, ada aliran darah yang dicurahkan. Inilah covenant, Abraham udah tahu. Dipotong-potong, taruh sisi kiri, sisi kanan, kayak gini sisi kiri. Ada satu jalan, korbannya dibagi dua. Dan yang diberi janji itu, karena Tuhan yang mengikat janji dia dengan Abraham, ya harus berjalan di tengah-tengah korban itu adalah orang yang diberi janji itu, yang mengikat janji itu, dia harus berjalan di tengah potongan binatang itu. Dengan berkata dalam hatinya dan mengatakan, aku percaya, aku siap. Jika aku tidak mentaati covenant yang Tuhan berikan, aku juga mati seperti potongan binatang di sebelah kiri dan kanan saya. Itu artinya ayat ini. Abraham tahu. Jadi ada potongan binatang yang sudah mati. Abraham harus berjalan. Dan mengatakan, kalau aku tidak taat, aku yang mati. Kalau aku tidak taat, aku seperti korban binatang ini. Dia jalan di tengah-tengah itu. Tapi ajaib sekali. Ajaib luar biasa. Waktu Abraham tertidur, gelap gulita menyelimuti. Itu seperti waktu Yesus disalib. Gelap gulita yang mengerikan. Maka Abraham mengusirnya, menjelang matahari terbenam, tertidur Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ini gambaran seperti di kayu salib. Gelap gulita seketika menyelimuti waktu Yesus disalib. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap. Gelap ya, di tengah-tengah mungkin gurun atau lapangan begitu. Maka kelihatannya perapian yang berasap serta sulu seperti obor api itu. Yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Tuhan ada tiang api. Tuhan yang sendiri lewat. Dan Tuhan mengatakan, kalau Abraham engkau tidak mentaati covenantku, aku yang akan menanggungnya. Aku yang akan mati. Dan itu Yesus genapkan waktu di kayu salib. Waktu kita tidak taat, waktu kita berdosa, Yesus yang berjalan di atas tanggungan yang harus kita tanggung. Dosa dan kesalahan kita, ketidaktaatan kita kepada Tuhan, Yesus yang alami. Itulah covenant yang Tuhan berikan kepada kita umatnya. Itulah perjanjian kekal. Dan dia mengatakan, aku mengampuni dan tidak lagi mengingat dosa
dosamu. Betapa kita bersyukur pada Tuhan, kita manusia berdosa. Setelah diselamatkan pun kita berdosa, tapi Tuhan mengampuni semua dosa kita. Tuhan menjamin sampai akhir semua sudah diampuni. Waktu Yesus berjalan, engkau tidak taat, aku yang mati. Engkau yang tidak taat, aku yang berjanji, aku yang mati. Luar biasa, Tuhan kita begitu konsisten memberikan dirinya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman. Covenant yang Tuhan dirikan kepada kami. Perjanjian yang sungguh-sungguh indah, kekal bagi kami, umat yang tidak setia. Tuhan setia. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan, kasih setia Tuhan, janji Tuhan yang pasti kepada kami umat-Mu. Pimpin kami, seumur hidup kami, lebih setia. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, yang sudah mati bagi kami, dan akan datang kembali, sebagai Raja, sebagai Tuhan, yang akan memerintah. Kami bersyukur. Amin.